Ilmu lebih utama daripada harta. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah seorang sahabat yang diutamakan karena ilmunya. Pengakuan itu muncul langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau, "Ana Madinatul Ilmi, wa Aliyun babuha." Maksudnya adalah, saya adalah kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya, yaitu pintu dari kota ilmu tersebut. Tentu yang dimaksud ilmu tersebut khususnya ilmu agama dan tentang alam akhirat, karena dalam suatu kesempatan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan duniamu." Para sahabat yang selalu samina wa atona, kami dengar dan kami mentaatinya, dengan semua perkataan dan sabda-sabda beliau itu tidak pernah mempermasalahkan, bahkan tidak jarang mereka meminta nasihat dan pendapat Ali dalam suatu permasalahan, walau usia Ali mungkin lebih muda. Dan jika Ali telah memberikan suatu pendapat dan pandangan, mereka akan mengikutinya, termasuk Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika Nabi telah wafat beberapa tahun lamanya, ada sekelompok orang yang meragukan keilmuan Ali. Sebagian riwayat menyebutkan, mereka itu dari kaum Khawarij, satu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertentangan dengan Muawiyah. Tetapi ketika Ali mengikhlaskan, melepas jabatan khalifah, karena sebenarnya memang tidak berambisi, demi untuk persatuan umat Islam saat itu, kaum Khawarij itu berbalik melawan dan menentang Ali. Kaum Khawarij ini banyak penyimpangannya sehingga sebagian besar ulama menganggap sebagai kelompok yang sesat. Mereka ini bermusyawarah dan memutuskan akan mengirim 10 orang dengan masalah pertanyaan yang sama. Jika Ali memberikan jawaban yang sama walau dengan pertanyaan yang sama, maka sebenarnya Ali tidak pantas menyandang gelar sebagai pintunya ilmu sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama datang menghadap Ali dan berkata, "Wahai Imam Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Ilmu," kata Ali. "Mengapa ilmu lebih utama?" katanya. Maka Ali berkata, "Sesungguhnya ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan dari Qarun, Firaun, Hamam, Syaddad dan lain-lainnya." Orang pertama itu membenarkan dan berlalu pulang. Tentu saja jawaban Ali tersebut bersifat umum, karena ada juga orang yang diberikan kelimpahan harta, dan bisa memanfaatkan dengan baik untuk kemanfaatan hidupnya sesudah mati, baik di alam kubur, terlebih lagi di alam akhirat. Misalnya saja Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu, Abu Bakar as-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Aus, Qais bin Sa'd bin Ubadah, dan beberapa sahabat lainnya. Intinya, jika harta itu berada di tangan orang yang dermawan dan sangat peduli pada kaum fakir miskin, maka kedudukan harta tidak kalah utamanya dibandingkan ilmu. Orang kedua datang menghadap Ali dengan pertanyaan yang sama, dan Ali menyatakan ilmu lebih utama daripada harta. Tetapi ia menyampaikan alasan yang berbeda, ilmu akan menjagamu, sedangkan harta, engkau yang harus menjaganya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketiga datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula, kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik ilmu banyak sekali sahabatnya dan murid-muridnya, sedang pemilik harta akan banyak sekali musuhnya, dan orang yang bermanis muka hanya untuk memperoleh pemberiannya, walau mungkin di dalam hati membencinya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang keempat datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula, kemudian ia menyampaikan alasannya,
ilmu akan bertambah jika engkau gunakan, sedangkan harta akan berkurang jika engkau menggunakannya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang kelima datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik ilmu akan selalu dihormati dan dimuliakan karena ilmunya, tetapi pemilik harta, akan ada saja yang memanggilnya sebagai si pelit, karena ia tidak memperoleh bagian dan manfaat dari harta tersebut. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang keenam datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik harta harus selalu hati-hati dan menjaga agar tidak diambil oleh pencuri, sedang pemilik ilmu tidak perlu menjaganya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketujuh datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pada hari kiamat, pemilik harta harus susah payah mempertanggungjawabkan hartanya, sedangkan pemilik ilmu akan memperoleh syafaat dari ilmu yang dimilikinya dan diamalkannya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang kedelapan datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, harta akan menjadi aus dan rusak, sedangkan ilmu tidak akan menjadi aus dan lenyap. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ke-9 datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, harta bisa membuat hati menjadi keras dan akhirnya bersifat bakil karena terlalu cintanya kepada harta, sedangkan ilmu akan selalu menjadi penerang dan penyejuk hati. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Dan akhirnya orang ke-10 datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik ilmu akan diberi gelar sebagai ilmuwan, sedangkan pemilik harta akan dipanggil atau digelari Tuan Besar. Tampaknya Ali mengetahui, dengan ilham dari Allah, atau dari analisa pikirannya, niat dari orang-orang yang datang dengan pertanyaan yang sama tersebut. Dan kepada yang terakhir datang itu, Ali berkata, andai kata kalian mengirim lebih banyak lagi orang dengan pertanyaan yang sama, pastilah aku akan memberikan alasan yang berbeda selagi aku masih hidup. Memang, keutamaan ilmu atas harta tidak 10 itu saja, masih banyak lagi. Misalnya, pertanyaan akhirat yaumul hisab atas ilmu hanya satu, yakni apa dan bagaimana ilmu itu diamalkan. Sedangkan atas harta ada dua, pertama dari mana dan bagaimana diperoleh harta tersebut diperoleh. Dan kedua, kemana dan bagaimana harta tersebut diamalkan, dibelanjakan. Misalnya lagi, ketika seseorang meninggal, ilmu akan menemani pemiliknya hingga masuk kubur, bahkan bisa menjadi teman dan penolongnya menghadapi malaikat. Tetapi harta hanya akan mengantarnya hingga ke pintu pemakaman, atau sampai ia diuruk dengan tanah, setelah ia akan menjadi milik ahli warisnya. Dan masih banyak lagi yang bisa dikupas dari berbagai hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kembali dan menyampaikan pesan tersebut, mereka kaum Khawarij itu berkhidmat kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan memperbaiki keislamannya dengan bimbingan beliau. Kisah selanjutnya, cerita kesabaran Abu Nawas. Di kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pujangga terkenal bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok humoris, cerdik,
dan agak nakal. Namun, di balik kejenakaannya, Abu Nawas juga menyimpan makna mendalam yang dapat dipelajari oleh umat muslim. Suatu hari, ketika matahari bersinar terang, Abu Nawas keluar rumah dengan sebuah lampu minyak di tangannya. Ia berjalan di siang hari, sambil mencari-cari sesuatu. Orang-orang di Baghdad heran melihatnya. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di bawah sinar matahari yang menyengat, sambil membawa lampu. Warga-warga pun bercakap-cakap, "Abu Nawas mulai gila," kata seorang. "Pasti Khalifah Harun al-Rasyid malu punya staf ahli gila," celetuk yang lain. Namun, Abu Nawas tak peduli. Ia terus berjalan, celingak-celinguk kanan-kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Hari berikutnya, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Mereka bertanya, "Apa yang sedang Anda cari di siang hari dengan membawa lampu?" Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Orang-orang semakin bingung. "Neraka ada di akhirat dan itu milik Allah," kata mereka. Namun, Abu Nawas tetap pada pendiriannya. Di hari ketiga, ia kembali melakukan hal yang sama, celingak-celinguk kanan-kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Ketika ditanya lagi, Abu Nawas berkata, "Saya mencari neraka di dunia ini, bukan di akhirat." Kita sering menghadapi ujian dan kesulitan dalam hidup. Kesabaran adalah cahaya yang akan membimbing kita melewati masa sulit. Inilah hidangan kesabaran yang ingin saya temukan. Orang-orang terdiam. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran dan keteguhan hati. Dari hari itu, cerita Abu Nawas mencari neraka di siang hari tersebar luas dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah kejadian mencari neraka dengan lampu minyak, Abu Nawas menjadi perbincangan di seluruh Baghdad. Orang-orang mulai menghormatinya sebagai seorang bijak yang memiliki pemahaman mendalam tentang hidup. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mendengar tentang Abu Nawas dan kejenakaannya. Ia memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, saya ingin kamu menyelesaikan teka-teki ini. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang berharga." Abu Nawas duduk dengan hormat di hadapan Khalifah. Khalifah menunjukkan sebuah gelas kosong dan berkata, "Abu Nawas, isi gelas ini dengan apapun yang kamu inginkan, tapi jangan menggunakan air." Abu Nawas tersenyum. Ia memandangi gelas kosong itu dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan berkata, "Khalifah, gelas ini sudah penuh." Semua orang di ruangan terkejut. Bagaimana mungkin gelas kosong bisa penuh? Khalifah pun bertanya, "Apa yang kamu isi ke dalam gelas itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan bijaksana, "Khalifah, saya mengisi gelas ini dengan kesabaran." Kesabaran adalah seperti air yang mengisi ruang kosong dalam hati kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesabaran akan membantu kita tetap tenang dan mengatasi segala tantangan. Khalifah terkesan dengan jawaban Abu Nawas. Ia memberikan hadiah yang berharga kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kebijaksanaannya. Sejak itu, Abu Nawas menjadi contoh bagi banyak orang tentang arti sebenarnya dari kesabaran. Ia mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi juga bagaimana kita mengisi waktu dan menghadapi ujian dengan bijaksana. Dan begitulah, cerita Abu Nawas tentang kesabaran terus dikenang hingga kini. Jadi, mari kita belajar dari Abu Nawas. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi ujian dan mengatasi tantangan dalam hidup kita. Cerita tentang kesabaran Abu Nawas mengandung beberapa pesan berharga.
1. Kesabaran adalah cahaya. Abu Nawas mencari neraka di dunia dengan lampu minyak sebagai simbol kesabaran. Ia ingin menemukan hidangan kesabaran. Pesan ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah cahaya yang membimbing kita melewati masa sulit. Dalam hidup, kita sering menghadapi ujian dan tantangan, dan kesabaran adalah kunci untuk tetap tegar. 2. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Abu Nawas tidak hanya menunggu, tetapi juga bertindak. Ia mencari neraka di dunia sebagai metafora untuk menghadapi kesulitan. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya pasif menunggu, tetapi juga aktif mencari solusi dan mengisi waktu dengan bijaksana. 3. Kesabaran sebagai kebijaksanaan. Abu Nawas memberikan jawaban bijaksana kepada khalifah tentang mengisi gelas kosong dengan kesabaran. Ia mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi juga bagaimana kita menghadapi ujian dengan bijaksana. Kesabaran adalah kualitas yang memperkaya hati dan pikiran kita. 4. Kesabaran sebagai penguat hati. Abu Nawas mengajarkan bahwa kesabaran adalah seperti air yang mengisi ruang kosong dalam hati kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesabaran akan membantu kita tetap tenang dan mengatasi segala tantangan. Jadi, cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai kesabaran, mengisi waktu dengan bijaksana, dan menghadapi ujian dengan keteguhan hati. Kesabaran adalah cahaya yang membimbing kita menuju kebijaksanaan dan